Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Dewi Toman Friska Nadeak. Nah, supaya Besto Besti lebih akrab, kita panggil saja dengan Friska Sensei. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, apa itu kisahnya? Yaitu tentang seorang perempuan yang belum dikaruniai oleh anak juga. Nah, ternyata perempuan ini mempunyai kisah di baliknya. Apa saja itu ceritanya? Ini dia ceritanya. Jadi, cerita ini diceritakan sendiri oleh almarhum bapak saya ketika beliau masih hidup. Waktu itu beliau mempunyai seorang perempuan, teman perempuan maksudnya. Nah, teman perempuannya ini telah lama belum dikaruniai oleh anak. Nah, jadi ceritanya sepasang suami istri yang termasuk dimana istrinya itu merupakan teman dari bapak saya, itu datang bercerita mengapa mereka itu belum dikaruniai anak juga. Saya langsung bertanya kepada si perempuan ini, apakah dulu kamu pernah menyakiti seorang laki-laki? Nah, gak tahu juga kenapa bapak saya itu bisa berpikiran seperti itu. Tapi mendengar pertanyaan dari bapak saya tersebut, perempuan itu langsung menangis dan menceritakan. Ya, jadi sebelumnya perempuan ini mempunyai seorang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan tapi tidak diberitahukan berapa tahun. Jadi laki-laki ini sangat-sangat menyayangi si perempuan ini. Semuanya sudah diberikan lah, materi ya, mungkin banyak yang dibeliin atau dibayarin. Intinya secara materi itu perempuan itu banyak diberikan oleh si laki-laki ini. Namun entah bagaimana cerita detailnya, si perempuan ini akhirnya menikah dengan laki-laki lain. Bapak saya di situ mengatakan kepada si perempuan ini, ya, beliau mengatakan kalau bisa saja mereka ini belum dikaruniai anak karena telah menyakiti hati dari laki-laki tersebut. Dan bapak saya menyarankan kepada temannya ini untuk meminta maaf kepada laki-laki tersebut. Mengapa si perempuan ini ya, akhirnya ini apakah punya anak apa tidak itu belum diketahui. Apakah si perempuan ini akhirnya meminta maaf kepada laki-laki tersebut. Cuman pembelajaran yang dapat kita petik pada cerita ini adalah janganlah kita matre ya. Janganlah kita memanfaatkan orang lain karena kita tidak pernah tahu isi hati dari orang lain tersebut. Nah, itu juga yang ditanamkan oleh bapak saya kepada saya ya, dan anak-anaknya ya. Jadi bapak berpesan supaya tidak menjadi perempuan yang matre ya. Jadi bapak berpesan juga supaya kami ya, anak-anak perempuan maupun yang laki-laki, jangan memanfaatkan pasangan ya. Jadi kalau misalnya berpacaran, jangan pernah meminta apapun dari laki-laki ya, kecuali kalau dikasih ya, mungkin itu beda. Tapi kalau meminta beli ini, beliin itu ya, saya berpesan jangan. Sehingga itulah yang saya pegang teguh ya, sebisa mungkin mandiri dengan diri saya sendiri, tidak meminta-minta dari pasangan ya. Karena apa? Kita tidak tahu ya apakah hubungan kita nantinya akan berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, itu tadi kisah pertama yang saya bawakan. Saya juga bawakan kisah satu lagi ya. Kisah ini dari teman saya ya. Saya samarkan namanya, misalkan namanya ini si Bunga ya, dengan adiknya si Sakura gitulah ya. Nah, jadi kisah ini ceritanya si Bunga ini mempunyai seorang adik yang bernama Sakura gitu ya.
Nah, Sakura ini sudah lebih dahulu menikah dibandingkan si Bunga. Nah, akhirnya pada suatu hari si Bunga ini bertanya ya kepada saya, kenapa ya adiknya itu belum dikaruniai oleh anak juga. Padahal itu sudah coba berbagai program hamil ya. Pokoknya mungkin dari makanan-makanan, kemudian ada mungkin mungkin udah konsultasi ke dokter, tapi pernikahannya ini belum juga dikaruniai oleh anak ya, seperti itu. Sementara nih kakaknya si Sakura, si Bunga tadi itu belum menikah ya. Jadi baru berencana akan menikah si Bunga itu. Disitulah saya bertanya, siapa tahu sebenarnya mungkin di dalam hati kamu sebagai seorang kakak tidak terima nih kalau adikmu itu berumah tangga lebih dulu. Saya sampaikan seperti itu. Enggak kok, saya ikhlas kok. Itulah ujar daripada si Bunga ya. Dia ikhlas kalau adiknya berumah tangga lebih dulu. Iya, memang mungkin kamu sudah di mulutmu berkata kamu ikhlas, tapi nggak tahu nih di dalam hatimu yang paling dalam, di dalam jiwamu mungkin ada ketidakrelaan. Saya sampaikan begitu. Dan benar saja, setelah si Bunga ini menikah dan punya anak, nggak lama dari situ si Sakura ini akhirnya punya anak loh. Nah, benar ya, entah itu apakah berkaitan atau tidak, tapi itu sekali lagi mungkin menurut kepercayaan kita masing-masing, dan itu bisa jadi pembelajaran bagi kita ya, supaya kita jangan pernah menyakiti hati seseorang ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kemudian ada satu lagi nih juga dari keluarga saya juga nih ya, itu. Oke, itu dulu ya. Bagi kamu, bagi besto-besti yang mau mengirimkan cerita, bisa kirimkan cerita di friskanadiak@gmail.com. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.